Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansih, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Masa dari berbagai organisasi petani menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pembobolan rekening dorman Bank BUMN di Jawa Barat. Poluan Polres Kepulauan Sula dalam program Jumat Berkah turun langsung ke jalan membagikan makanan kepada warga yang membutuhkan. Di informasi pertama, pemirsa, massa dari berbagai organisasi petani menggelar aksi damai dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional ke-65 di kawasan Monas, Jakarta Pusat pada Rabu 24 September 2025. Dalam aksi ini, polisi hadir melayani masyarakat melalui pemberian tumpeng dan air minum kepada para peserta aksi. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menyambut secara langsung para peserta aksi di lapangan. Sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, Brigjen Pol Dekananto Eko Purnomo dan Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro turut memberikan ucapan selamat Hari Tani Nasional ke-65 kepada massa yang hadir di kawasan Monas pada Rabu 24 September 2025. Sebagai bentuk kepedulian, Wakapolda Metro Jaya bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat serta jajarannya membagikan tumpeng, roti, dan air mineral kepada para peserta aksi. Pemberian logistik ini merupakan wujud pelayanan Polda Metro Jaya kepada masyarakat, sebagaimana disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arysyam Indradi. Tumpeng dan logistik diterima perwakilan petani dari PPUKI, KNARA, dan SPI. Massa dari berbagai organisasi petani menggelar aksi damai ini tampak antusias, terutama dengan adanya bantuan roti dan air di tengah cuaca panas di kawasan Monas. Untuk menjaga kondusivitas selama aksi berlangsung, Polda Metro Jaya menerjunkan ribuan personel gabungan. Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Asep Edi Suheri menegaskan bahwa pengamanan harus dilakukan secara profesional, tanpa menimbulkan kerusuhan maupun kerusakan fasilitas umum. Anggota Polri yang terjun ke lapangan tidak dibekali senjata api. Penggunaan gas air mata hanya akan diberlakukan sesuai SOP dengan izin Kapolda, tidak dengan inisiatif pribadi. Melalui pendekatan humanis ini, Polri mempertegas komitmennya untuk selalu hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Di samping menjaga ketertiban dan keamanan, Polri menunjukkan bahwa penanganan aksi damai dapat dilakukan dengan penuh kehangatan dan kedekatan bersama rakyat. Dari Jakarta, Jelang Baskara Christian Hendra, Polri TV. Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat pembobolan rekening dorman Bank BUMN di Jawa Barat dengan nilai kerugian mencapai 204 miliar rupiah. Penyidik menetapkan 9 orang tersangka dalam perkara ini. Kasus sindikat pembobolan rekening dorman Bank BUMN terungkap berkat laporan pihak Bank BNI KCP Batu Jajar yang menemukan transaksi mencurigakan. Penyidik Subdit 2 Ditipideksus Bareskrim Polri bergerak cepat dan menemukan modus di mana sindikat mengaku sebagai Satgas Pemberantasan Aset, kemudian memaksa kepala cabang untuk menyerahkan user ID dan password core bank system. Data tersebut lalu dimanfaatkan oleh seorang mantan teller yang tergabung dalam sindikat pembobolan rekening dorman untuk mengakses aplikasi bank secara ilegal dan memindahkan uang dari rekening dorman milik pengusaha berinisial S.
Pada 20 Juni 2025, para pelaku melakukan 42 transaksi ke 5 rekening penampung dengan nilai 204 miliar rupiah hanya dalam waktu 17 menit. Jaringan sindikat pembobolan selaku tim eksekutor memaksa kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking sistem milik teller dan kepala cabang serta apabila tidak mau melaksanakan akan terancam keselamatan kepala cabang tersebut beserta seluruh keluarganya. Di akhir bulan Juni 2005, jaringan sindikat pembobol bank selaku eksekutor dan kepala cabang bersepakat untuk melakukan eksekusi pemindahan dana rekening dorman pada hari Jumat pukul 18.00, jadi sudah di akhir minggu atau mendekati hari libur, setelah jam operasional. Hal ini dilakukan sebagai celah para pelaku untuk menghindari sistem deteksi bank. Kepala cabang menyerahkan user ID aplikasi core banking system milik teller dan kepala cabang kepada salah satu eksekutor yang merupakan ex-teller bank untuk kemudian melakukan akses ilegal terhadap aplikasi core banking system dengan melakukan pemindahan dana secara in absentia senilai 204 miliar rupiah ke 5 rekening penampungan yang dilakukan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit. Berkat respon cepat, analisis mendalam, kecermatan, dan kerja keras penyidik, 2 subdit perbankan yang bekerja sama dengan beberapa pihak, penyidik berhasil mengungkap kasus ini. Pengungkapan berhasil dilakukan dengan menelusuri dan memblokir harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana, serta menetapkan 9 orang tersangka. Dan atas adanya laporan tersebut, penyidik 2 subdit perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri langsung berkomunikasi dengan rekan kami yang ada di PPATK untuk melakukan penelusuran dan pemblokiran terhadap harta kekayaan hasil kejahatan maupun transaksi aliran dana tersebut. Kunci keberhasilan pengungkapan tindak pidana ini terjadi berkat respon cepat analisis mendalam, kecermatan dan kerja keras penyidik subdit 2 perbankan yang dibantu dan didukung penuh oleh rekan-rekan kami yang ada di PPATK. Dari hasil penyidikan yang dilakukan berhasil memulihkan dan menyelamatkan seluruh dana yang ditransaksikan secara ilegal dengan total 204 miliar rupiah, serta dari proses penyidikan tersebut, penyidik telah menetapkan 9 orang tersangka. Penyidik berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 204 miliar rupiah uang tunai, 22 unit telepon seluler, 1 hard disk eksternal, 2 DVR CCTV, 1 komputer, dan 1 notebook yang digunakan untuk membobol sistem perbankan. Polri mengimbau kepada masyarakat untuk waspada, serta selalu memantau rekening secara rutin, memperbaharui data diri secara berkala, dan mengaktifkan notifikasi transaksi untuk mencegah akun bank nasabah menjadi rekening dorman yang menjadi sasaran sindikat pembobol bank. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Baris Krim Polri menggelar konferensi pers terkait kasus sindikat pembobolan salah satu bank BUMN di Jawa Barat pada Kamis 25 September 2025. Keberhasilan ini merupakan kerja keras dan respon cepat dari Subdit 2 Perbankan di Tipideksus Baris Krim Polri yang berhasil mengamankan uang 204 miliar rupiah. Untuk mengetahui pengungkapan kasus tersebut, reporter Polri TV Aisyah Baharsyah dan juru kamera Sugeng Priyatno akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Ya, pemirsa, Polri TV melaporkan langsung dari Baris Krim Polri Jakarta Selatan pada Kamis 25 September 2025, di mana Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus baru saja usai melaksanakan konferensi pers terkait dengan keberhasilannya mengungkap kasus sindikat pembobolan bank yang meresahkan masyarakat.
tepat pada hari ini pemirsa disampaikan langsung oleh Dirtipid Teksus yaitu Brigjen Pol Helvi Asekop, kemudian didampingi oleh Kabag Penum Penmas Divisi Humas Polri yaitu Kombes Pol RD, dan pemirsa tadi dihadirkan sebanyak 9 orang tersangka yang menjadi sindikat daripada aksi pembobolan bank yang mengenai Bank BNI KCP Batu Jajar. Pemirsa, di mana kronologi atau keberhasilan daripada pengungkapan kasus ini berawal dari kasus yang sudah ditangani oleh Polda Metro Jaya dan dilaksanakan pendalaman oleh Barreskrim Polri, di mana motif yang digunakan oleh para pelaku ini dengan memindahkan uang dari rekening dorman milik nasabah ke rekening penampungan tanpa adanya persetujuan atau kehadiran dari nasabah. Sebanyak 204 miliar pemirsa dihadirkan kepada awak media sebagai barang bukti daripada kejahatan yang dilaksanakan oleh para tersangka ini. Dan pemirsa, selain uang, turut juga diamankan oleh para penyidik yaitu beberapa barang bukti elektronik yang digunakan para pelaku dalam menjalankan aksinya. Pemirsa, modusnya bahwa jaringan sindikat pembobol bank ini terbagi ke dalam beberapa klaster. Di antaranya pemirsa, kronologinya berawal daripada berinisial yaitu C sebagai mastermind. Ini sempat mengancam pelaku berinisial AP yang merupakan kepala cabang dari Bank BNI. Jika kepala cabang ini tidak mau untuk menyerahkan user ID dan juga password kepada sindikat atau anggota daripada komplotan ini, maka keluarga dan juga dirinya akan diancam keselamatannya. Kemudian pemirsa, hasil daripada ancaman tersebut, beberapa pelaku pertama terdiri dari AP sebagai kepala cabang, kemudian juga GRH selaku Consumer Relation Manager dari Bank BNI tersebut menyerahkan daripada user ID dan juga password kepada klaster pelaku pembobol terdiri dari 4 orang berinisial C sebagai mastermind, kemudian DR sebagai hukum konsultan, NAT sebagai ex pegawai bank yang perannya adalah melaksanakan pembobolan bank menggunakan user ID dan juga password yang sudah diberikan oleh kepala cabang tersebut. Kemudian pemirsa, klaster ketiga yaitu berinisial DH dan juga ES. Mereka bertugas sebagai menerima daripada transferan atau aliran uang dari rekening dorman nasabah ke rekening penampungan yang telah mereka buat 6 hari sebelum melaksanakan pembobolan. Diketahui bahwa pelaksanaan aksi ini pada 20 Juni 2025. Artinya 6 hari sebelumnya para tersangka ini telah membuat rekening penampungan untuk menerima aliran dana tersebut. Dan pemirsa, para tersangka ini terancam dengan pasal berlapis sebab memang banyak sekali kejahatan atau jenis yang mereka lakukan. Di antaranya terdiri dari tindak pidana pencucian uang, kemudian juga tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, hingga tindak pidana perbankan. Pemirsa, selanjutnya case ini akan dilimpahkan kepada Kejaksaan, dan Polri juga masih akan terus mendalami adanya keterlibatan daripada tersangka lain. Melalui keberhasilan pada hari ini pemirsa, tentunya Polri berkomitmen untuk terus menegakkan hukum secara serius sebagai bentuk pengimplementasian daripada catur prasetya dan juga tribrata Polri, di mana Polri sebagai pengayom, pelindung dan juga pelayan yang baik untuk masyarakat. Demikian pemirsa, laporan kami dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.